Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang lembaga keuangan syariah, sejarah perbankan syariah di dunia dan di Indonesia. Sejarah di dunia. Perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam karena adanya kekhawatiran rejim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini, Ahmad El-Najjar, mengambil bentuk sebuah bank simpanan yang berbasis profit sharing atau pembagian laba di kota Midghahammer pada tahun 1963. Eksperimen ini berlangsung hingga tahun 1967 dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Sejarah perbankan syariah di Indonesia. Di Indonesia, pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia, berdiri tahun 1991. Bank ini diprakarasai oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI dan beberapa pengusaha muslim. Saat ini, keberadaan bank syariah di Indonesia telah diatur dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Perkembangan bank syariah di dunia memasuki fase yang baru pada tahun 1974. Negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam bersepakat mendirikan sebuah institusi keuangan yang menyediakan jasa finansial berbasis fee dan profit sharing untuk negara-negara anggota OKI. Maka didirikanlah Islamic Development Bank atau disingkat dengan IDB. Walaupun utamanya IDB adalah bank antar pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan dana untuk proyek pembangunan di negara-negara anggotanya, tetapi dalam prakteknya, bank ini menerapkan prinsip-prinsip dasar syariat dalam mengelola keuangannya, dengan menghilangkan unsur bunga di dalam pelayanannya. Hal ini mengukuhkan IDB sebagai institusi keuangan internasional yang berbasiskan syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1983, bersamaan dengan adanya deregulasi perbankan, di mana pemerintah Indonesia merencanakan penerapan sistem bagi hasil dalam pengkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Dan kemudian di tahun 1980 muncul sejumlah inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam. Hingga tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Mandiri Syariah, dan Bank Mega Syariah. Kelebihan perbankan syariah, pertama, lebih meringankan nasabah dibandingkan meminjam di non-bank syariah. 2. Sistem bagi hasil biar kecil tetap berkah. 3. Angsuran FAT atau nilai angsuran per bulannya bernilai tetap. 4. Tidak ada biaya administrasi. 5. Prinsip syariah yang menguntungkan nasabah. Kekurangan dari perbankan syariah. Pertama, sistem bagi hasil memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit. Kedua, sangat rawan terjadinya penipuan. Ketiga, membutuhkan tenaga kerja yang profesional. Dan keempat, proses pinjaman cukup berbelit. Tantangan yang dihadapi oleh bank dan lembaga keuangan lainnya yang berbasis syariah adalah tantangan internal perbankan syariah, diantaranya A. Pengembangan kelembagaan, B. Sosialisasi dan promosi, C. Perluasan jaringan kantor, D. Peningkatan SDM atau sumber daya manusia, E. Peningkatan modal, F. Peningkatan pelayanan. Tantangan eksternal perbankan syariah. A. Belum memadainya kerangka hukum, B. Dukungan pemerintah belum penuh, dan C. Sinisme masyarakat. Kanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kegiatan lembaga keuangan dalam rangka mewujudkan ekonomi masyarakat Aceh yang adil dan sejahtera dalam naungan syariat Islam. Aturan yang tertuang dalam Kanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah
Dalam peraturan tersebut disebutkan jika bank konvensional dan lembaga jasa keuangan lain di Aceh harus segera beralih ke syariah paling lambat 3 tahun sejak diterapkannya kanun tersebut. Menurut pendapat kami, peluang bank syariah di Indonesia secara umum memiliki prospek yang sangat bagus di masa depan. Hal ini dikarenakan penduduk Indonesia bermayoritas menganut agama Islam. Hal ini dapat membuat perbankan syariah berkembang pesat dan cepat apabila seluruh masyarakat muslim di Indonesia lebih memilih untuk memanfaatkan bank yang berbasis syariah daripada bank konvensional. Sedangkan peluang bank syariah khususnya di Aceh memiliki potensi besar untuk sekarang maupun masa depan. Dikarenakan di Aceh hanya ada bank yang berprinsip syariah. Hal ini dapat dilihat dari sektor penghimpunan dana pihak ketiga dan juga pembiayaan. Dengan diterapkannya kanun atau peraturan daerah tentang lembaga keuangan syariah atau disingkat dengan LKS. Dalam penerapan kanun LKS di Aceh terdapat pro dan kontra. Kanun Aceh nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah menjadi terobosan penting dalam membangun ekonomi Islam di Aceh. Tetapi dalam penerapan penetapan kanun yang serta tidak merata membuat munculnya pro dan kontra. Hal ini dikarenakan aturan yang tak hanya menyasar perbankan, tetapi juga lembaga keuangan informal lainnya, berlaku untuk semua orang, baik lembaga pemerintah maupun lainnya. Kebijakan pemerintah tentang lembaga keuangan syariah pada saat ini mempunyai peranan signifikan dalam mendorong pertumbuhan pembangunan ekonomi suatu negara. Tidak hanya dilihat dari prosesnya, tetapi juga kontribusinya kepada masyarakat luas. Penelitian dan pengkajian mengenai masalah ini menjadi sangat penting untuk dikedepankan, mengingat kebutuhan yang sangat mendesak atas kehadiran lembaga ekonomi dan keuangan Islam. Semoga apa yang dijelaskan tadi dapat menambah wawasan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.